Teman-teman pernah nggak ketika kita sedang merasa sendiri, ketika kita sedang melakukan aktivitas tertentu, tiba-tiba kita teringat sebuah pengalaman atau tiba-tiba kita merefleksikan secara nyata dalam pikiran kita sebuah kejadian yang pernah terjadi pada masa lampau. Nah, itu dapat merepresentasikan atau itu merupakan representasi dari bagaimana cara ingatan bekerja. Dalam psikologi pendidikan, teman-teman, ingatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian manusia atau dalam bagaimana cara manusia berperilaku tertentu. Nah, ingatan dalam psikologi pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan untuk menerima, kemudian menyimpan, dan memproduksikan kembali informasi atau kesan-kesan untuk keperluan tertentu. Oke, dalam psikologi pendidikan, teman-teman, bahwa ingatan dapat dikategorikan menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah kegiatan menerima, kemudian yang kedua adalah kegiatan menyimpan, dan yang terakhir adalah kegiatan untuk mereproduksikan atau memproduksikan kembali informasi atau kesan-kesan. Lantas pertanyaannya, bagaimana sebuah ingatan dapat dikatakan sebagai baik? Ingatan dapat dikatakan sebagai baik itu apabila memenuhi berbagai kriteria berikut. Yang pertama adalah cepat, yang kedua adalah kuat, dan yang terakhir adalah luas. Ingatan cepat atau kegiatan menerima cepat artinya pada saat kita menerima sebuah informasi itu diterima secara cepat tanpa memiliki kesukaran apapun. Kemudian yang kedua yaitu ingatan kuat, artinya informasi yang didapat oleh ingatan tersebut diterima dan disimpan dan bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak berubah-berubah informasinya. Kemudian selanjutnya adalah ingatan yang luas, artinya kita mengingat informasi itu secara luas dan dapat menyimpan informasi secara kompleks sekaligus. Berdasarkan proses terjadinya, ingatan atau kegiatan menerima informasi itu dapat dikategorikan menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah menerima secara sekehendak atau sengaja, dan yang kedua adalah menerima secara tidak dikehendaki atau tidak sengaja. Pertama adalah kegiatan menerima informasi secara disengaja, artinya kita mendapatkan atau memperoleh sebuah informasi itu secara sengaja dan sungguh-sungguh, atau yang biasa kita sebut dengan kegiatan menghafal. Kemudian yang kedua adalah ingatan atau kegiatan menerima informasi secara tidak disengaja, artinya kita memperoleh sebuah informasi itu bukan merupakan hasil dari kesengajaan, melainkan dari proses ketidaksengajaan. Penelitian-penelitian atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh para peneliti menunjukkan ada beberapa treatment atau ada beberapa cara untuk mempermudah seorang individu dalam proses menghafal. Yang pertama adalah menyuarakannya. Artinya pada saat kita menerima informasi, kita tidak hanya membaca, melainkan menyuarakannya dan mengulang-ulanginya. Kegiatan ini atau cara ini lebih cocok digunakan apabila kita mengingat sebuah istilah-istilah yang sukar atau rumus-rumus yang perlu dihafal secara tepat. Kemudian yang kedua adalah pembagian waktu belajar yang tepat. Belajar secara borongan atau yang biasa kita kenal sebagai SKS, sistem kebut semalam, itu umumnya tidak dapat memberikan keuntungan bagi proses menghafal. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan metode belajar yang tepat. Penggunaan metode belajar yang tepat dapat meningkatkan efektivitas penerimaan informasi atau kegiatan menyerap informasi. Ada 3 metode belajar yang kita kenal. Yang pertama adalah metode keseluruhan, kemudian yang kedua adalah metode bagian, yang terakhir adalah metode campuran. Metode keseluruhan artinya kita menghafal atau menyerap sebuah informasi itu menghafal dari awal permulaan sampai akhir dan diulang-ulangi. Kemudian yang kedua adalah metode perbagian, artinya kita menghafal hanya perbagian-bagian tertentu dalam sebuah materi atau konsep. Kemudian yang terakhir adalah metode campuran, yaitu kita menghafal atau menerima informasi dari yang sukar terlebih dahulu, kemudian kita menggabungkannya. Dalam kegiatan memproduksikan informasi kembali terbagi menjadi 2 bentuk, teman-teman. Yang pertama adalah mengingat kembali atau yang biasa dikenal sebagai recall. Kemudian yang kedua adalah mengenal kembali atau yang biasa disebut dengan recognition. Berikut merupakan perbedaan antara recall dan recognition. Dalam kegiatan mengingat kembali, itu tidak ada objek yang dapat digunakan sebagai tumpuan atau sandaran untuk memproduksikan ingatan itu kembali, teman-teman. Contohnya, ketika kita mengalami kehilangan sepeda, kita berusaha untuk mengingat kembali bagaimana ciri-ciri dari sepeda yang hilang tersebut.
Hal ini berbeda dengan recognition atau mengenal kembali. Sedangkan pada konteks recognition itu terdapat objek atau tumpuan yang dapat digunakan untuk mengingat, mengenal kembali dari objek yang hilang. Contohnya seperti pada saat kita kehilangan sepeda, kemudian kita diperlihatkan sebuah sepeda. Nah, di situ kita berusaha untuk mengenal kembali ciri-ciri dari sepeda dan mencocokkan terhadap ingatan kita terhadap sepeda yang hilang. Dalam konteks belajar atau mengingat, individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda antara satu individu dengan yang lainnya, khususnya dalam konteks belajar atau mengingat. Hal ini ketika individu ingin meningkatkan kemampuan menghafalnya, perlu untuk dilakukan sebuah pengaturan kondisi serta menggunakan metode belajar yang tepat.